menunggu dulu ya. Fatir mau ganti background-nya, sayang udah dikirim ke Kak Vina background-nya biar ganteng. Kori mau ganti background, Kori. Pakai background-nya acara kita, sayang. Udah dapat belum? Nah, yang itu, ya. Oke, Fatir nggak ganti background? Oh iya. Ganti dong background-nya. Kalau mau WA atau mau berbicara dengan Bu Wiwi, boleh WA di grup ya, Kori ya. Boleh WA di grup. Oke. Oke, kita menunggu dari pihak ODTW-nya ya teman-teman ya. Kita menunggu Kak Lala Elmira bergabung. Oh ya sebentar, oh udah mau masuk ya? Iya. Oke. Udah ada? Oh ya siap. Peserta kita Bu Elis masih kurang 6 orang lagi. Kita ada 20 orang. Sebentar, sambil Bu Wiwi absen ya. Yang namanya di absen boleh angkat tangan ya. Oke, silakan semuanya dibuka videonya. Alika, Naim, oh ya, Naim sedang di perjalanan ya, luar biasa. Najma sedang di perjalanan, Masya Allah. Semangatnya luar biasa. Alika silakan dibuka sayang. Kemudian Silvi, silakan dibuka nak. Oke.
Masya Allah, yang di jalan ada 3 orang, Bu Elis. Ada Aisyah Fatina, Najma, siapa tadi lagi? Naim. Tapi tidak mengurangi semangatnya ya, yang luar biasa ini. Oke. Ya, teman-teman angkat jempolnya, semuanya dengar suara Bu Yui? Angkat jempolnya, dengar suara Bu Yui? Oke, terima kasih. Linknya mana? Sebentar, ada yang mau gabung juga. Bu Elis, mohon maaf atas nama Kak Fasya ya, dijadikan co-host ya, mau share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Supriyono, kita mulai aja ya Pak ya? Oh iya, nggak bisa. Wah, Masya Allah Alina udah masuk juga ya. Oh iya, berarti nanti Kak Fasya dijadikan host aja kali ya Bu Elis ya, kalau mau share screen ya. Kak Fasya bisa nanti share screen kok, nanti bisa di allow to share. Oh iya, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Supri kita mulai ya. Oke, Pak Supri nanti boleh di-unmute untuk memberikan sambutan ya Bu Elis ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Supriyono MA selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Yang saya hormati Kak Lala Elmira selaku pembicara kita pada siang hari ini, Kak Fasya dari panitia ODTW juga, kemudian Bu Elis sebagai pendamping guru di sini, dan yang selalu Bu Wiwi cintai dan Bu Wiwi banggakan, siswa-siswi SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading dari kelas 4 sampai kelas 6, yang insya Allah hari ini dengan semangat yang luar biasa akan mendapatkan ilmu dari Kak Lala Elmira. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya di siang hari yang lumayan terik ini ya teman-teman, kita dipertemukan dalam acara One Day to Write. Ya, 1 hari belajar menulis ya kakak ya, Masya Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia pilihan, Rasul teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang luar biasa, hari ini nih ya, hari yang bahagia, hari yang berkah, insya Allah teman-teman akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pelatihan ya dari pakarnya, insya Allah ya kakak ya. Dalam apa? Dalam hal kepenulisan. Nah, mungkin ini adalah kali ketiga kita bertemu dengan Kak Lala Elmira ya kakak ya. Kakak sudah ini ketiga kalinya memberikan materi kepada siswa-siswa SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Ada satu hal mungkin mohon maaf ya, untuk tahun ketiga ini peminatnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kakak ya. Mungkin latar belakangnya bisa karena sedang pandemi ya kan, bisa jadi karena hari libur nih kak ya, weekend, ada juga yang sedang berpergian. Tadi juga kita lihat ada 3 siswa yang ikut pelatihannya dalam mobil kakak, Masya Allah luar biasa ya. Untuk awalan mari kita buka acara kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, kita akan ada sambutan dari Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Kepada Bapak Haji Supriyono MA, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Fasha ya, dari tim One Day to Right. Pembicara kita adalah Ibu Lala Elmira. Beliau adalah seorang penulis novel, founder One Day to Right, dan pengajar mata kuliah bahasa Inggris di Universitas Indonesia. Dan juga Ibu Wiwi selaku MC, selaku koordinator dari SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Tak lupa Ibu Elis selaku host yang sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini. Serta anak-anakku semua yang Pak Guru cintai dari SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Terima kasih ya atas partisipasinya, perhatiannya, dan Pak Guru sangat memberikan apresiasi kepada seluruh siswa SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, di mana di masa pandemi ini masih semangat untuk belajar. Ini yang Pak Guru berikan apresiasi yang luar biasa. Bahwa pelatihan menulis cerita pendek untuk siswa SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading secara online ini tadi sudah disinggung oleh Ibu Wiwi, tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya karena di masa pandemi ini memang ada keterbatasan waktu. Yang kedua, insya Allah nanti dalam waktu 2 jam para peserta akan mendapatkan pelatihan menulis yang akan dibimbing oleh Ibu Lala Elmira. Untuk itu nanti silahkan pada kesempatan ini untuk bertanya kepada Ibu Lala, dan insya Allah nanti pada saat pelatihan ini setelah selesainya juga akan mendapatkan sertifikat. Tak lupa insya Allah karya-karya dari kalian semuanya nanti akan diterbitkan oleh penerbit Elunar. Jadi untuk itu Pak Guru harapkan sekali anak-anak silakan dikembangkan potensi-potensinya untuk menulis, karena insya Allah bahwa belajar untuk saat ini saya yakin nanti akan berguna di masa-masa yang akan datang. Jadi sekali lagi kami atas nama dari SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, dari mulai tim One Day to Right sampai dengan pembicara. Tak lupa sekali lagi Ibu Wiwi yang sudah dengan semangat dari kemarinnya. Alhamdulillah Ibu Elis juga selalu dihadirkan dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan teknologi seperti ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan dari SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading nanti akan dapat muncul ada penulis-penulis yang baru yang selalu akan secara bergantian dari kakak-kakak yang sebelumnya. Alhamdulillah sudah banyak yang menulis, bukunya sudah diterbitkan. Insya Allah di tahun ini walaupun di dalam masa pandemi, insya Allah tidak kalah dengan alumni-alumni yang sebelumnya. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Selamat berjuang, selamat berlatih, semoga sukses. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Supriyono yang telah memberikan sambutan mewakili pimpinan SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading. Kak Lala, ini ada 20 peserta, merupakan peserta pilihan ya Kak ya. Karena apa? Karena kalian tetap semangat walaupun dengan kuantitas yang minimal, tapi diharapkan nanti bisa menghasilkan karya-karya yang memiliki kualitas yang maksimal. Ya, jadi mohon kepada
anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 6, tolong dengarkan dengan sepenuh hati, dengan penuh keingintahuan materi yang akan disampaikan oleh Kak Lala Elmira ya, sebagai penulis dan founder ODTW ya Kak ya. Betul. Yang Masya Allah karyanya insya Allah sudah sangat banyak, nanti akan menularkan ilmunya kepada kalian ya. Tolong kalian serap dan kalian nanti praktikan saat membuat cerita yang akan dibukukan, seperti itu. Kak Lala, saya tertarik dengan kalimat kakak nih sebenarnya nih, yang paling atas nih Kak di background kami. Menulis tidak hanya atau tidak sekedar bercerita Kak Lala. Itu artinya apa nih Kak? Sebelumnya nih saya mau bertanya tentang itu Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi memang tagline atau jargonnya One Day Curate itu adalah menulis bukan sekadar bercerita. Memang untuk bercerita itu kan sebenarnya tidak hanya dengan menulis nih Bu Wiwi. Jadi kita sebenarnya bercerita itu kan lebih banyak nih kadang-kadang lewat mulut gitu ya, langsung bercerita. Nah, ternyata ketika menulis itu juga kita bisa tetap asyik dan tetap bisa memberikan manfaat nih untuk para pembaca kita. Namun, sebenarnya ketika kita membuat cerita, ada beberapa hal yang harus kita pahami nih, supaya pesannya itu, supaya manfaatnya itu insya Allah bisa sampai ke pembaca. Nah, di sini jadi One Day Curate itu, alhamdulillah selama 5 tahun ini kami berusaha untuk memberikan hal tersebut ke para peserta, termasuk teman-teman dari SD Alaska tentunya Bu Wiwi. Siap kakak, insya Allah nih pesertanya sudah siap menerima materi yang akan kakak sampaikan ya kak ya. Untuk Ya, Bu waktu Wiwi. dan kesempatan kami serahkan kepada kakak. Silakan Kak Lala. Terima kasih Bu Wiwi. Sebelumnya Kak Lala mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Wiwi yang sudah membuka acara ini dan juga sudah membantu dalam pelaksanaan workshop ini tentunya. Dan juga terima kasih kepada Pak Supriyono yang sudah memberikan sambutan yang sangat baik tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kepada teman-teman semua nih ya, supaya insya Allah semangat nih menulisnya. Terima kasih juga kepada Bu Elis yang sudah menjadi host yang hari ini. Dan tentunya terima kasih kepada teman-teman 20 peserta dari SD Islam Alaska yang hari ini akan bersenang-senang bersama tim One Day Curate dengan workshop One Book One School. Nah, tadi sesuai Bu Wiwi udah bilang ya, ternyata banyak nih yang tadi ada beberapa bahkan dari jalan nih sedang OTW ya, lagi di mobil pun tetap bisa semangat. Nah, mungkin ada salah satu positifnya nih dari sisi pembelajaran online. Jadi sebenarnya kita bisa dari manapun tetap bisa sambil belajar gitu teman-teman. Tentunya ada hal plus minus ya dari setiap situasi. Namun kalau kita mau memetik positifnya, ini salah satunya teman-teman. Jadi walaupun sedang di perjalanan atau misalnya kalian sedang misalnya nih kalian pun sedang saat ini misalnya justru nggak bisa kemana-mana ya karena misalnya masih pandemi, nah tapi tetap bisa mendapatkan ilmu baru, tetap bisa fun insya Allah walaupun dari mana saja. Sebenarnya menulis pun seperti ini teman-teman. Jadi menulis itu salah satu asyiknya menulis adalah kalian lagi dimanapun bisa tetap menulis gitu teman-teman. Jadi bisa pakai laptop, kalau misalnya lagi di jalan bisa pakai HP dulu ya, sekarang kan HP udah canggih-canggih, atau misalnya ditulis pakai kertas. Jadi kalau kita workshop yang biasa di sekolah, biasanya kan kita pakai kertas ya teman-teman ya. Namun karena ini kita workshopnya online, maka nanti teman-teman bisa langsung mengetik. Oleh karena itu, sekarang kita akan lihat nih slide bersama-sama teman-teman. Akan ada materi-materi dan juga nanti akan ada challenge atau tantangan yang teman-teman harus penuhi sebelum nanti kita menulis cerita pendek yang insya Allah ceritanya tentu akan dibukukan. Nanti Kak Lala juga akan jelasin nih apa perbedaannya OBOS atau One Book One School dengan program reguler One Day Curate yang biasanya kita lakukan tiap tahun di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah siap ya? Sudah siap untuk mulai? Kalau gitu sesaat lagi screen-nya akan muncul, teman-teman boleh siapkan alat tulis, boleh sambil mencatat, boleh sambil di screenshot yang bagian-bagian yang penting supaya nanti ketika menulis teman-teman sudah siap. Oke, sesaat lagi ya teman-teman ya, kita tunggu.
Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada nih di slide berjudul One Book One School. Suara Kalala kedengaran ya teman-teman ya? Kedengaran jelas. Jadi kita bisa melihat nih di sini ada slide berjudul One Book One School teman-teman. Nah, kalau tadi tagline-nya One Day to Write adalah menulis bukan sekadar bercerita, kalau One Book One School juga punya nih tagline atau jargonnya yang bisa teman-teman lihat, now everyone can publish their story. Seperti tagline-nya, berarti teman-teman kira-kira bisa menebak nggak nih apa perbedaannya antara One Book One School dengan workshop yang biasa kita lakukan di sekolah, teman-teman? Coba ada yang mau coba menjawab nggak nih kira-kira? Siapa ya kira-kira atau Kalala? Boleh raise hand dulu? Mungkin siapa ya? Oh, ada Narendra nih, Bu Wiwi dan juga. Oke, Narendra mau coba menjawab ya? Oke, Narendra, kira-kira apa bedanya? Bisa dijelaskan nggak nih ke teman-teman yang lain? Nggak apa-apa, jangan takut salah, yang penting coba dulu ya. Now everyone can publish their story. Berarti apa perbedaannya dengan yang workshop biasa kita lakukan di sekolah langsung? Coba Narendra. Kalau biasanya dulu kan ceritanya yang terpilih, bilangnya kalau yang mau dipublish yang terpilih. Kalau ini bisa semuanya. Oke, gimana Narendra? Jadi kan yang dulu One Day to Write itu ceritanya terpilih, yang terpilih diterbitkan. Betul. Kalau ini mungkin semuanya bakal diterbitkan. Betul banget Narendra. Terima kasih teman-teman, boleh tepuk tangan nih buat Narendra. Bener banget. Jadi sesuai tadi Narendra bilang, perbedaan One Book One School dengan workshop yang biasa kita lakukan tahun ke tahun di sekolah, di dalam workshop ini teman-teman nanti berkesempatan karyanya akan dibukukan semua. Jadi kalau misalnya workshop yang offline atau workshop secara langsung itu biasanya kan akan dipilih ya teman-teman. Misalnya ada sekitar 5 atau 6 terbaik yang masuk ke dalam buku. Tapi dalam workshop OBOS ini sesuai dengan namanya, semua teman-teman nanti bisa mempublikasikan ceritanya di dalam workshop ini gitu. Dan kabar baiknya adalah salah satu cerpen kalian akan menjadi judul cover buku kita. Jadi nanti teman-teman persiapkan judulnya yang baik supaya teman-teman juga bisa terpilih nih menjadi judul cover. Nanti akan Kalala jelaskan kenapa sih judul itu penting banget dan apa hubungannya dengan cover gitu teman-teman. Kita akan lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan next ke slide selanjutnya. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kelas 3 ya yang masuk ke dalam OBOS ini dan baru pertama kali nih ikutan workshop One Day to Write. Perbedaannya workshop One Day to Write, jadi memang One Day to Write ini adalah sebenarnya komunitas. Nah, One Day to Write itu namanya nih teman-teman. Kami adalah komunitas literasi yang sudah berdiri dari 5 tahun yang lalu. Selama 5 tahun ini, alhamdulillah One Day to Write sudah keliling lebih dari 80 sekolah, dan salah satunya tentu ke Alaska ya, yang kami sudah hadiri nih, sudah ikut ke dalam workshop yang One Day to Write semenjak tahun 2018. Sudah ada beberapa buku hasil dari workshop yang kami lakukan, dan juga nanti akan muncul nih cover-covernya ke teman-teman ya, supaya tahu nih dan supaya termotivasi nih teman-teman. Nah, memang semenjak 2020 ini, karena ini sedang pandemik, maka workshop-workshop One Day to Write yang biasanya offline atau ke sekolah langsung, sekarang berubah semua menjadi online. Salah satunya kita lakukan ini ya teman-teman. Tentu kita berharap pandemik ini segera usai, supaya insya Allah kita bisa kembali ke sekolah semua ya teman-teman. Pasti udah pada bosan banget nih di rumah, dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita sudah bisa kembali melakukan workshop offline seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Lanjut lagi ya teman-teman ya.
Di sini ada buku-buku One Day to Write yang bisa teman-teman lihat nih. Nah, ini ada buku-buku yang rata-rata udah sold out nih teman-teman, atau sudah habis. Jadi ini dari Kimi, buku tahun pertama, terus ada yang ini tahun kedua, Paramuan Rahasia, terus juga ada Dunia Senyum, Serbuk Waktu, di dalam The Greatest Painter ada ini ya, ada kakak-kakak kalian juga nih. Dari Alaska, terus juga ada di dalam Serbuk Waktu, Dunia Senyum, itu juga masuk nih teman-teman. Kita lihat lagi ya buku-buku yang lainnya nih teman-teman. Nah ini juga ada nih Sahabat dari Hutan dan Kupu-Kupu Berhati Mulia. Kemarin baru launching ya, di tahun lalu sebenarnya teman-teman sih, launchingnya di Gunung Agung yang di pusat teman-teman. Jadi masih bisa masih bisa dibeli nih teman-teman nih, karena bukunya masih ada. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah sekarang Kalala akan masuk ke dalam pembahasan di dalam workshop. Jadi karena ini adalah workshop yang kita nanti goalnya tentu akan membuat cerita pendek ya. Nah cuman karena ini hanya workshop dalam 1 hari, maka Kalala akan membahas bagian-bagian terpenting dalam membuat cerita pendek. Jadi ada 3 teman-teman yang harus kita perhatikan dengan baik ketika baru mau mulai membuat cerpen. Yang pertama ada judul, yang kedua ada konflik, dan ketiga itu penutup teman-teman. Kenapa 3 ini yang kita tampilkan nih sekarang nih teman-teman? Karena judul, konflik, dan penutup itu haruslah saling berkaitan teman-teman. Jadi judul itu harus memberi spoiler kepada konflik cerita kita, sementara penutup itu adalah bagian yang menjawab konflik cerita kita. Nah, berarti yang tadi Kalala sebut 2 kali adalah konflik ya teman-teman ya. Maka dari itu nanti kita akan belajar lagi nih konflik itu apa dan bagaimana caranya mengambil konflik yang menarik untuk cerita kita. Karena tadi kan udah diulang-ulang ya, jadi kita mulai paham nih, oh ternyata konflik itu penting banget. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi sudah paham ya, ada 3 bagian. Kita akan membahas kenapa 3 hal itu sangat penting. Sesuai tadi Kalala ungkapkan, judul itu haruslah berisi spoiler atau bocoran dari konflik cerita kita. Sementara penutup itu adalah bagian yang menjawab konflik. Jadi saling berhubungan ya teman-teman ya. Judul dulu nih, judulnya sudah keren maka kita pindah ke konflik. Lalu habis itu kita ke penutup. Nah, jadi 3 bagian ya teman-teman ya. Kita sekarang lanjut lagi, contohnya seperti apa nih? Kita akan lihat. Ini contoh dari tulisan teman-teman atau kakak kalian di tahun lalu nih. Nah, ini ada dari Nur Aftita. Judulnya simple ya teman-teman, cuma 1 kata. Janji. Tapi menurut Kalala sih ini menarik. Nah, kadang-kadang ya teman-teman, judul itu tidak harus yang jelimet, tidak harus yang panjang, tidak harus pakai bahasa asing, bahkan sebenarnya menggunakan judul pakai bahasa Indonesia itu bisa lebih memiliki kekuatan. Judul-judul novel Kalala semuanya pakai bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa bisa juga nih mendapat inspirasi dari contoh yang Kalala bahas ini. Nah, karena judulnya janji, berarti otomatis konfliknya harus berhubungan dengan judulnya, yaitu mengenai janji. Nah, janji inilah yang belum kita tahu nih, janji apa sebenarnya. Ternyata ketika kita lihat, nih coba kita baca bersama-sama ya teman-teman ya, bisa terbaca semua ya. Di sini Nur Aftita udah bagus nih karena sudah bisa mengembangkan cerita dengan dialog. Jadi dialog pakai ngobrol nih. Nah, terus Riku kok kamu masih pakai gelang itu sih? Lanjut Anastasia marah. Ini Riku menjawab ketakutan. Aku sangat kesal dengan Anastasia, jadi aku langsung melawan.
Itu kan gelang persahabatan kami, kataku tegas, dan langsung berdiri. Nah, jadi di sini nih, teman kita ini, Nur Afita ini sudah bisa menggunakan dialog dengan baik. Dialog itu juga nanti akan Kalala ajarkan juga ya, bagaimana caranya mengembangkan dialog, tapi Kalala akan memberitahu bahwa dialog itu sebenarnya penting nih di dalam cerita kita. Bayangkan kalau kita baca cerita, dari awal sampai akhir, isinya tidak ada dialog, teman-teman. Jadi semuanya paragraf semua. Nah, itu kan kita jadi bingung ya, kira-kira ini kita sedang baca cerpen atau baca ini nih, misalnya kayak baca koran gitu. Kalau koran kan misalnya berbentuk artikel, laporan panjang ya teman-teman ya. Jadi kita harus jelaskan nih teman-teman. Dialog itu membuat cerita kita menjadi natural dan menjadi lebih hidup teman-teman. Nanti fungsi dialog sebenarnya banyak lagi teman-teman, tapi yang terpenting adalah dialog itu akan memberi cerita kita jadi natural dan jadi hidup. Jadi tidak membosankan, teman-teman. Nah, karena judulnya janji, maka teman-teman bisa melihat di sini, mereka ternyata membahas mengenai gelang persahabatan. Jadi ternyata mereka punya janji nih antara sahabat. Terus ternyata si Anastasia ini sama Riku, mereka sahabatan, tapi mereka ngumpet-ngumpet gitu kan. Nah, jadi mereka punya janji nih. Janji apa itu? Nah, itu yang akan kita temukan lebih lanjut di dalam cerita ini, teman-teman. Jadi, judulnya sama konfliknya sudah menyatu ya, teman-teman ya, dari cerita janji ini. Dan tambah menarik karena di sini ceritanya sudah penuh dengan dialog. Jadi dengan dialog ini cerita kita jadi lebih hidup sesuai Kalala tadi ungkapkan. Kita akan lihat contoh lainnya teman-teman. Nah, di sini ada cerita Sofia, judulnya juga simple tapi menarik. Sebuah taman. Di dalam cerita ini berarti kita mulai mendapat gambaran ya teman-teman. Oh ini ceritanya latarnya mungkin ada di sebuah taman. Nah jadi judul cerita itu boleh juga memberikan spoiler mengenai tempat yang kita akan angkat, yang tentunya akan berhubungan dengan konflik atau permasalahan cerita kita. Jadi konflik itu adalah permasalahan cerita ya teman-teman, inti yang kita tonjolkan di dalam cerita. Kalau misalnya nih kayak tadi ada contoh cerita, contoh cover buku Dunia Senyum judulnya. Nah, berarti kan kita bisa mendebak-debak ya, teman-teman. Kita jadi mendebak apakah kalau misalnya kita baca cerita ini mengenai tentang sebuah dunia yang semua penduduknya selalu senyum. Atau kalau misalnya kita masuk ke dalam dunia ini, maka kita akan selalu tersenyum, gak pernah sedih. Jadi, judulnya itu harus membuat kita sebagai pembaca jadi penasaran, teman-teman. Kalau judul itu sudah bisa menggiring rasa penasaran pembaca, itu ciri-ciri judul yang sudah berhasil. Jadi nanti kita boleh ngetes tuh teman-teman. Misalnya kamu punya judul apa, lalu kamu coba share ke teman kamu. Kalau teman-teman kamu sudah bisa, wah ini apa ya? Atau misalnya kayak mereka jadi penasaran, maksudnya apa ya ini dunia senyum tuh gimana sih? Apakah aku akan kalau masuk ke dalam dunia ini aku akan terus senyum? Nah itu ciri-ciri judul yang sudah baik. Kita lihat di sini, ini juga bagus nih. Fris terlihat menyiram sebuah taman kecil. Jadi udah langsung langsung terkoneksi ya antara judulnya sebuah taman dengan pembuka ceritanya yang juga berlatar tempat sebuah taman yang kecil. Wajahnya terlihat senang, tidak seperti saat di sekolah. Terus muncul lagi di sini juga Sofia sudah bisa memakai dialog ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika membuat cerita jangan sampai dialognya terlupakan ya teman-teman. Nah, di sini jadi kita sudah bisa melihat bagaimana konfliknya itu ternyata si Fris ini adalah seorang anak yang dari ekonominya mungkin tidak begitu baik, lalu dia senang sekali merawat tanaman, terus juga teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada tokoh-tokoh lain nih yang kasihan sama si Fris ini. Terus akhirnya si tokohnya ini, si Aku ini merasa harus membantu Fris ini.
Jadi teman-teman bisa melihat di sini bagaimana judul sama konflik antara dua cerita yang sudah kita bahas ini saling berhubungan ya teman-teman ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman ke dalam materi selanjutnya. Kenapa judul itu penting? Tadi udah Kala sempat singgung mengenai dunia senyum yang bisa berhasil terpilih menjadi judul cover buku One Day Curai tahun 2018, teman-teman. Kenapa judul itu penting? Selain nanti memberikan spoiler atau memberikan apa sih namanya? Spoiler itu kan seperti kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi dalam cerita kita gitu ya. Selain itu, judul juga akan menentukan apakah pembaca kita ini mau membeli buku kita atau tidak. Dan judul yang bagus akan membuat cover buku kita juga akan menarik. Oleh karena itu, nanti teman-teman perhatikan judulnya dengan baik ya. Jangan sampai judulnya itu flat atau tidak ada kejutannya. Tidak ada spoilernya sama sekali. Contoh judul yang flat atau datar adalah seperti liburan ke rumah nenek, misalnya. Atau misalnya hari mingguku, misalnya seperti itu. Itu adalah judul-judul yang flat, teman-teman. Tidak memiliki spoiler. Hari mingguku, oh ya udah berarti kita udah tahu. Ini adalah cerita tentang si hari minggu penulisnya atau tentang hari minggu si tokohnya. Liburan ke rumah nenek. Kita bahkan bisa membatin gitu. Kemarin juga aku ke rumah nenek aku pas liburan. Jadinya nggak ada kejutan. Bandingin sama judul yang tadi, sebuah taman misalnya. Nah ini sebenarnya masih bisa dikembangkan nih. Misalnya sebuah taman misalnya ya, sebuah taman dengan bunga biru misalnya seperti itu. Nah, itu kan jadi memiliki sebuah daya tarik yang luar biasa nih. Sebuah taman dengan bunga biru. Bunga itu kan biasanya ada sih bunga-bunga yang warnanya biru. Tapi kan biasanya kalau kita jalan nih, misalnya kita ngelihat ya banyak bunga-bunga di rumah tetangga kita atau bahkan di rumah kita pun juga banyak bunga ya di taman. Rata-rata kan bunga-bunga itu berwarnanya misalnya merah, kuning, ungu, putih. Nah, ini biru gitu. Jadi kan bukan sebuah bunga yang sering kita temukan sehari-hari gitu, teman-teman. Jadi itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Tapi sebuah taman pun ini juga bagus karena memiliki sebuah daya tarik yang membuat kita sebagai pembaca itu bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan taman ini? Kenapa ya? Sebuah taman ini nih apa nih? Kenapa gitu kan? Jadi kalau udah bisa menimbulkan pertanyaan kenapa, bagaimana, itu berarti judulnya sudah dikatakan berhasil. Kita akan lihat contoh judul-judul lain. Nah, ada The Power of Dream. Ini dari Binar ya, ini bagus nih. Jadi boleh juga pakai bahasa Inggris kok teman-teman. Namun tidak harus, jadi jangan dikaitkan, aku kayaknya harus pakai bahasa Inggris soalnya akan jadi lebih menarik nih teman-teman. Nggak ada jaminan seperti itu ya, jadi pakai bahasa Indonesia pun tetap akan menarik teman-teman. Bahkan misalnya kalau misalnya kalian nih pakai bahasa Korea pun nggak apa-apa teman-teman. Nah misalnya nih yang kedua, ada Penyelamatan Lusamin. Nah, ini juga punya Narendra ya. Kemarin terpilih ya Narendra ya. Jadi judulnya udah bagus banget nih Narendra, Penyelamatan Lusamin. Terus juga yang ketiga ada Kimi dan Buku Ajaib. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga simpel banget ya judulnya, Kimi dan Buku Ajaib, tapi bisa memberikan rasa penasaran pada kita. Terus ada juga Greentopia. Cuman satu kata tapi menarik banget. Kita kan jadi mikir ya, topia itu kan biasanya berhubungan dengan sebuah dunia gitu ya. Terus green, apakah ini adalah sebuah dunia yang hijau atau dia serba rimbun? Jadi kita memiliki dugaan-dugaan. Terus yang terakhir, ini menarik banget nih, pelangi monokrom. Pelangi itu kan identik dengan warna-warni ya teman-teman. Tapi bagaimana penulis malah menggabungkan pelangi yang biasanya warna-warni dengan monokrom, yang adalah warna yang cenderung hitam putih, monoton jadi teman-teman. Jadi warnanya tuh satu tone gitu ya teman-teman ya.
Nah, apa yang terjadi nih? Apakah pelangi ini sudah tidak memiliki warna? Atau ternyata pelangi ini dia menggambarkan kehidupan si tokohnya nih, yang tadinya berwarna-warni, terus tiba-tiba karena ada suatu hal menjadi tidak berwarna lagi, kita jadi punya imajinasi. Ini judulnya kuat banget nih teman-teman. Jadi nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman ya, supaya bisa membuat judul yang juga cetar gitu teman-teman. Nah, kita sudah selesai di judul, kita akan lanjut ya teman-teman ya. Judul harus berhubungan dengan konflik cerita. Jadi konflik cerita itu sesuai yang tadi Kalala sudah singgung, adalah permasalahan dalam cerita kita. Apakah harus selalu yang rumit? Tidak teman-teman. Contoh nih, sekarang Kalala mau ngasih contoh dari salah satu peserta. Misalnya Fatir. Fatir lagi kepengen bakso dan somai. Wih, enak ya. Jadi kepengen bakso dan somai nih Fatir. Dilala ketika ngerogoh kantong, Fatir cuman punya uang 10.000, teman-teman. Kira-kira dapat nggak beli satu mangkok bakso sama satu piring somai? Kira-kira nggak dapat ya teman-teman ya, karena kan kalau di Jakarta rata-rata bakso aja berapa ya, mungkin 10.000 aja kurang gitu ya teman-teman. Nah Fatir pun galau, dia kepengen dua-duanya nih. Kalau Fatir beli bakso maka nggak dapat somai, kalau Fatir beli somai nggak dapat bakso. Itu konflik teman-teman. Kegalauan Fatir milih somai atau bakso itu adalah konflik, permasalahan yang bisa kita masukkan ke dalam cerita. Atau kalau kayak kalian nih sekarang, udah 7 bulan di rumah ya, kita belum bisa kembali ke sekolah. Pastinya kan teman-teman kangen dengan Bapak dan Ibu guru, dengan Bu Wiwi, dengan Bu Elis, dengan Papri, dengan guru-guru lainnya, dengan teman-teman lainnya. Pasti tetap beda kan ya teman-teman, antara belajar di rumah dan belajar di sekolah. Rasa rindu kalian ke sekolah, ketemu teman-teman, itu konflik. Jadi konflik itu apapun yang kita rasa bisa menjadi konflik, teman-teman. Kalian lagi kepengen beli apa nih, terus sekarang lagi usaha nabung, itu konflik. Jadi konflik itu tidak harus selalu berhubungan dengan dunia fantasi. Misalnya, tapi nggak apa-apa ya kalau kalian misalnya mau membahas tentang dunia sihir, kayak mirip-mirip Harry Potter. Itu banyak banget tuh genre yang atau tema yang populer juga tuh selama 5 tahun One Day to Write ini berjalan, banyak sekali teman-teman yang memilih tema fantasi. Atau mau science fiction, fantasi yang tapi berhubungan dengan science. Misalnya contoh kayak sekarang kan sedang pandemik ya, terus kan sedang gembar-gembor masalah vaksin nih. Nah itu kan bisa menginspirasi kalian juga, misalnya di dunia lain, di negara lain sedang ada wabah, terus ada sekelompok peneliti yang sedang meneliti vaksinnya nih, misalnya seperti itu. Itu kan jadi fantasi tapi berhubungan dengan sains ya teman-teman. Atau ada peneliti yang menemukan mesin waktu. Nah itu kan masuknya ke science fiction juga. Jadi teman-teman boleh misalnya mau berhubungan dengan fantasi. Tapi yang Kalala tekankan di sini adalah sebenarnya konflik itu nggak harus selalu yang out of the box, yang benar-benar selalu harus berhubungan dengan fantasi, apapun itu. Teman-teman juga sering nih, Kalala temuin selama 5 tahun ini banyak yang nulis horor nih temanya. Nah, jadi kalau horor nanti akan ada Kalala berikan ya tips and triksnya juga supaya cerita kalian tetap dapat sisi merindingnya gitu kan. Jadi ada tipsnya sendiri nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita tentukan konflik ceritamu dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya nih teman-teman. Di sini ada contoh konflik ya teman-teman dari Sofia nih. Ikatan Janji Persahabatan judulnya. Nah, di sini konfliknya kan karena judulnya Ikatan Janji Persahabatan, berarti kita tahu tema yang diangkat oleh Sofia berhubungan dengan persahabatan. Boleh nanti kalau kalian mau memilih tema persahabatan atau keluarga boleh juga. Terus nih lihat nih baca kata Jenny singkat, tanpa pikir panjang aku langsung membacanya. Nah semalam aku mendapat chat dari Kyo, dia benar-benar akan pindah ke Rusia. Kau tidak percaya? Jadi konfliknya apa nih teman-teman? Coba Kalala mau tanya ke salah satu nih, ke siapa ya? Coba ke Alina.
Oke, Alina? Coba. Oke, Alina? Apa kabar, Alina? Baik. Baik. Alina, kira-kira bisa tebak nggak konfliknya apa dari cerita Ikatan Janji Persahabatan punya Kak Sofia ini? Enggak. Coba. Tadi udah Kak Lala kasih tahu nih. Temanya tentang apa nih, Alina? Ikatan Janji Persahabatan. Berarti yang diangkat di dalam cerita ini adalah tentang persahabatan. Benar, Alina. Konfliknya, permasalahannya apa nih? Coba lihat di sini nih. Apa? Ini beneran, Jen? Tanyaku tak percaya. Semalam aku dapat chat dari Kyo. Dia benar-benar akan pindah ke Rusia. Nah, berarti apa nih? Ininya, siapa yang akan pindah ke Rusia, Alina? Kyo. Berarti permasalahannya adalah si Kyo yang akan pindah ke Rusia dan membuat teman-temannya ini jadi galau gitu. Kan karena mau berpisah ya sama teman-temannya. Jadi berhubungan banget ya, judulnya Ikatan Janji Persahabatan. Terus mereka sedang galau nih karena salah satu sahabatnya akan pindah ke negara lain. Jadi mereka membuat sebuah janji supaya persahabatannya biarpun beda negara tapi tetap utuh. Nah, jadi kayak gitu, Alina. Jadi mudah-mudahan nih bisa menjadi contoh ya bagi teman-teman semua. Kalau misalnya nanti mau temanya tentang persahabatan, boleh teman-teman. Jadi nggak ada masalah. Dan Kalala mau memberi info juga bahwa di sini Sofia memasukkan konfliknya dengan dialog, teman-teman. Jadi kan di sini Sofia nggak menjelaskan dengan paragraf ya, dengan kayak Kyo akan pindah ke Rusia. Teman-temannya semua sedih sekali, termasuk aku. Kami semua galau, nggak dijelasin kayak gitu. Tapi semua dimasukkan ke dalam dialog. Apa beneran Jen? Tanyaku tak percaya. Berarti kan langsung kaget tuh si aku ini, tokoh utamanya kan. Semalam aku dapat chat dari Kyo, dia akan pindah ke Rusia. Jelas Jenny serius. Nah, jadi dialog inilah yang memaparkan atau memberi konfliknya kepada kita sebagai pembaca. Jadi teman-teman nanti bisa ya meniru seperti ini nih. Kita lanjut lagi dulu ya teman-teman ya. Sebelum habis ini kita masuk ke challenge pertama. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman. Contoh konflik yang lain. Ini punya Narendra nih. Penyelamatan Lusamin. Nah, kita bisa lihat di sini. Berarti ini tentang, ini fanfiction ya sebenarnya berarti ya Narendra ya. Karena ini sebenarnya tokoh-tokohnya dari tokoh kartun Pokemon. Nanti teman-teman juga boleh membuat fanfiction seperti Narendra. Nah, jadi fanfiction itu adalah fiksi atau cerita yang dibuat oleh seorang fans. Jadi fanfiction seperti Narendra yang membahas tentang kartun favoritnya yaitu Pokemon. Betul begitu Narendra? Betul? Nah, udah jempol ya Narendra ya. Konfliknya apa nih Narendra? Coba karena penulisnya ada di tengah-tengah kita, maka Narendra aja deh yang jelasin ke Kalala dan teman-teman lainnya. Konfliknya apa Narendra? Jadi ini awal-awalnya ada sekelompok anak-anak yang pergi ke sekolah mau belajar. Nah terus salah satu dari mereka nemu Pokemon misterius namanya nggak tahu. Nah terus dikasih nama sama salah satu mereka namanya Cosmog. Nama artinya Cosmic artinya bintang dan Fog artinya awan. Dan mereka bakal karya wisata ke suatu tempat, ke tempat kerja salah satu dari ibu mereka. Nama ibunya Lusamin. Nah, karena Lusamin itu tertarik sama yang namanya Ultra Beast, Pokemon misterius, mereka lakukan eksperimen di situ. Nah, terus tanpa disengaja Lusamin itu diculik sama mereka. Diculik sama Ultra Beast-nya. Dan untuk cara ngembaliin ke dunia buminya ini, mereka harus evolusiin si Cosmog itu untuk jadi Pokemon legendaris
dan masuk ke dunia itu nyelamatin balik lagi ke bumi. Wow, mantap ya Narendra. Bahkan Narendra masih ingat semua nih ceritanya. Nah, Narendra, kamu berarti terinspirasi dari cerita yang ada di salah satu cerita Pokemon kah? Atau kamu mungkin mendapatkan ide dari lain, tapi tokoh-tokohnya aja nih pakai Pokemon? Aslinya sih sebagian besar mikir sendiri. Mikir sendiri, betul. Nah, inilah yang membedakan fanfiction, teman-teman. Jadi, fanfiction itu boleh kalau kita misalnya mengambil satu hal yang kita dapatkan dari kartun favorit, atau misalnya nih teman-teman, misalnya lagi seneng banget, biasanya kalau yang udah kelas 5, kelas 6, misalnya nih yang perempuan lagi seneng sama Korea-Koreaan, nah itu juga boleh kita pakai sebagai tema dalam cerita kita. Tapi memang yang membedakan fanfiction dengan cerita yang dengan sinopsis atau menceritakan kembali, seperti tadi Narendra kan membuat konflik sendiri. Jadi tokoh-tokohnya aja yang dipakai dari kartun favorit Narendra, tapi konflik permasalahannya, Lusamin itu siapa, terus kenapa dia diculik, itu semua dari buah pikirannya Narendra. Jadi gitu teman-teman. Nanti boleh ya membuat cerita seperti yang Narendra buat ini nih. Ini ceritanya bagus banget, makanya kemarin terpilih juga ya Narendra ya, masuk ke dalam salah satu buku terbaik. Oke, terima kasih Narendra. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di sini tahu-tahu muncul semangkuk mie ayam, lagi soto ayam ya teman-teman. Jangan lapar ya, teman-teman, mudah-mudahan udah pada makan semua ya. Kenapa muncul semangkuk soto ayam? Gini teman-teman, soto itu kan kita di Indonesia nih kayaknya dari Sabang sampai Merauke kita bisa nemuin ada beragam soto. Bahkan dari setiap daerah kayaknya punya soto ya, misalnya kayak soto Medan, soto Padang, ada soto Betawi, ya, jadi macam-macam soto itu. Tapi kenapa soto Padang sama soto Betawi rasanya beda banget? Padahal namanya sama-sama soto, teman-teman. Yang membedakan adalah bumbu dan juga bahan-bahan ya tentu ya, teman-teman. Itulah yang kita umpamakan sebagai konflik. Teman-teman nggak usah khawatir kalau ide cerita kalian sama seperti yang pernah kalian baca misalnya. Atau misalnya ketika nanti ngumpulin cerita, kok ide ceritanya sama ya, dia juga membahas soal, misalnya kayak tadi nih Narendra bahas soal Pokemon, terus ada juga yang bahas soal Pokemon. Tokoh-tokohnya sama, tapi pasti nanti hasilnya beda. Karena yang membedakan itu adalah konflik, teman-teman. Jadi, pastikan konflik kita itu memiliki sesuatu yang kuat, yang bisa dinikmati sama pembaca, dan bisa menjadi pembeda. Ide ceritanya boleh satu, jadi kalian mau tentang apa, boleh. Jadi nggak usah khawatir, tema ceritanya sama, satu sama lain. Kalau konfliknya berbeda, nanti hasilnya pun akan berbeda. Kita lihat lagi ya teman-teman, setelah ini akan ada challenge nih. Nah, ini adalah challenge pertama buat teman-teman. Tentukan judul ya, jadi konfliknya nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa, nanti konfliknya bisa ditulis di grup WhatsApp, tapi judulnya aja dulu teman-teman. Ingat ya teman-teman, judul itu harus memberi spoiler kepada konflik kita. Silakan langsung share di kolom chat teman-teman, nanti akan Kalala cek judul-judul kalian. 5 menit bisa ya teman-teman ya untuk membuat judul terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya ada perubahan ketika menulis juga nggak apa-apa kok. Ini kan kita masih diskusi nih teman-teman. Jadi kita sekarang coba membentuk judulnya dulu ya teman-teman ya. Karena tadi kita sudah membahas soal judul dan juga konflik. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Kalala tunggu di kolom chat Zoom saja. Jadi langsung diketik aja ya teman-teman ya. Oke, good luck ya teman-teman. Nah. Oke, siapa nih? Fatir, judulnya serem. Nah, ini judulnya oke.
Ih, serem. Ini Pak dikutip ya, tapi ya. Pakai bahasa Inggris boleh nggak? Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Boleh, boleh. Tadi kan Kala memberi contoh juga. Oke. A2, tujuan hidup. Wah, judulnya dalam sekali ya. Terus penyelamatan bumi nih, Kansa. Oke, ini bagus. Alina, what I want. Wah, oke nih, menarik. Space Mafia, Narendra. Wah, Narendra mau mencoba genre baru ya. Oke, Space Mafia. Oke, Miara, Yarami, dan keripik kentang. Wah, ini menarik banget nih. Simple tapi memiliki daya tarik. Fatir, senyum persahabatan. Wow, ini juga bagus nih. Najma, 5 mistakes. Keren. Kaila, dunia baru. Wah, Aisyah, walk you home. Wah, boleh ya pakai bahasa Inggris nih, keren. Ayla, dunia berbeda. Bagus. Terus ini siapa lagi nih? Koreaina, menanti sebentar. Kemorobi esok pagi. Oke. Terus ada Yolanda, Taman Rahasia. Ciara, Murder Mysteries. Oke. Magic Hand. Terus ini ada Alina, What's on the Other Side. Oke, Alina berarti ganti tadi ya? Yang What I Want jadi What's on the Other Side. Oke, ini lebih menarik sih Alina, What's on the Other Side. Aisyah Karina, Rumah Tua yang Angker. Ini bagus Aisyah. Tapi judul ini lumayan banyak nih Kalala temukan selama beberapa tahun ini. Jadi bisa misalnya rumah tua, kamu bisa mention juga warna. Atau rumah tua di kaki bukit. Nah, itu lebih memiliki apa ya, rasa greget gitu. Jadi kalau rumah tua yang angker berarti kan kita sudah berarti ini rumahnya memang angker nih. Nah, tapi kalau rumah tua di kaki bukit, rumah tua di dalam kabut. Nah, itu tetap dapat sisi horornya, tapi kita tidak spoiler berlebihan. Jadi nggak langsung memberikan informasi berlebihan kepada pembaca. Najma bisa aja oke. Judulnya Najma berarti senyuman terakhir. Ini bagus kok Najma. Nah, Aditya New Life. Wah, pada cepat-cepat dan bagus-bagus ya, teman-teman alaskan nih judulnya. Ayo, siapa lagi yang belum? Masih Kalala tunggu ya. Rumah berwarna hitam yang angker. Oke, angkernya boleh dihilangkan aja Aisyah. Rumah berwarna hitam. Itu lebih simpel dan lebih memiliki daya tarik Aisyah. Oke, Fadil mau tanya apa? Upside down nih, Zulkarnain bagus ya. Upside down world misalnya ditambahin sedikit. Jadi dunia terbalik. Iya? Kalau cerita sejarah boleh gak sih? Cerita sejarahnya gimana tuh? Asasinasinya Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Berarti kalau itu Kalala khawatirnya itu nggak masuk ke fiksi, Fadil. Jadi sebenarnya boleh aja kalau Fadil mau, misalnya Fadil memang suka banget ya sama sejarah. Boleh misalnya Fadil mau bercerita mengenai Presiden John F. Kennedy gitu kan. Tapi dibuat konflik yang baru. Kayak tadi yang Pokemon Narendra. Jadi jangan benar-benar misalnya kayak yang kita ambil dari Wikipedia gitu loh misalnya. Jadi lahirnya di mana, terus beliau jadi presiden tuh tahun berapa, terus juga meninggalnya kenapa. Nah, pokoknya jangan sampai informasi yang Fadil masukkan ke dalam cerita itu bisa kita temukan dengan mudah di Google. Jadi tetap harus ada konfliknya. Misalnya apakah ketika Kennedy itu sedang galau nih dengan misalnya dengan ketika dia jadi presiden, misalnya galau kenapa gitu kan. Terus jadi kita boleh pakai konflik sendiri, kita karang sendiri, Fadil. Tapi boleh kok kalau dari sisi sejarah, berarti kan kamu memang senang sejarah dan itu adalah hal yang baik loh. Boleh jadinya. Kennedy Space Center. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini Fatir mau 2 rumah angker dalam hutan tertua sama tadi senyum persahabatan. Pilih salah satu, Fatir. Fatir mau yang dua-dua, yang senyum persahabatan bagus sebenarnya loh. Simple,
tapi memiliki daya tarik dia. Fatir. Oke, ada lagi. Nah, ini Aisyah udah rumah berwarna hitam. Oke nih. Siapa lagi yang mau coba? Oke, coba kita lihat siapa lagi nih. Alina tadi sudah ya. Hansa udah ya. Silvi. Adit, udah tadi Aditya ya. Koraina udah, Koriaina. Najma, berarti udah semua ya teman-teman ya. Ciara udah belum, Ciara? Ciara sudah setor judul, Ciara? Tadi aku yang murder mystery. Oh ya udah ya, oke. Silvi udah ya? Berarti sudah semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Wah, boleh tepuk tangan buat teman-teman Alaska nih. Cepet-cepet semua, hebat. Mudah-mudahan masih semangat ya. Kita akan lanjut lagi nih. Tadi teman-teman sudah pada punya judul, sudah pada kebayang konfliknya. Sekarang Kak Lala akan masuk ke bagian lainnya yang penting dalam sebuah cerita. Sekarang judul sudah punya, konflik sudah ada. Sebelum masuk ke dalam penutup, Kak Lala mau ngasih contoh-contoh pembuka cerita yang juga menarik. Jangan sampai judul ceritanya udah keren nih, kayak tadi. Misalnya apa? Rumah berwarna hitam. Dibukanya dengan pada suatu hari aku melihat ada sebuah rumah berwarna hitam. Di suatu negeri nun jauh di sana, di suatu bukit yang tinggi ada sebuah rumah berwarna hitam. Kira-kira pembaca kita akan tertarik nggak membaca pembuka yang seperti itu, teman-teman? Coba, kira-kira tertarik nggak, teman-teman? Ya enggak lah. Enggak lah ya, benar. Nah, benar nih. Jadi, kalau kita membuka cerita dengan pada suatu hari, di suatu negeri nun jauh di sana, di di suatu malam yang dingin, itu adalah pembuka-pembuka cerita yang udah mainstream atau sudah sering banget digunakan sama penulis-penulis dimanapun. Itu akan membuat pembaca kita bisa menilai cerita kita sama aja dengan cerita-cerita yang sudah pernah dia baca. Jadi pembuka cerita itu haruslah juga memiliki gertakan gitu loh teman-teman. Judul udah keren, jangan sampai pembukanya bikin pembaca kita drop. Nah, Kalala akan ngasih tahu nih gimana caranya membuka cerita yang menarik. Jadi janji ya teman-teman ya, nanti hindari pada suatu hari, di suatu negeri, di suatu siang, pokoknya yang ada suatu-suatunya kita coba geser ya, kita ganti dengan contoh-contoh yang baru ini. Oke, kita lihat contohnya teman-teman. Oke, ya Fatir mau nanya apa? Aisyah mau ganti jadi apa judulnya? Ibu, bukan kakak. Iya. Kalau akhirnya terharu boleh nggak kak? Terharu? Ya. Boleh. Boleh dong. Jadi set ending gitu ya, Fatir ya? Boleh, nggak apa-apa. Aisyah jadi White House. Ini apakah tetap genrenya horor? Jadi iya, nanti Ibu. boleh dijelaskan lagi ya. Iya? Iya. Aisyah? Iya, Ibu. Jadi tetap horor? Iya. Oke, nggak apa-apa. Dipilih ini aja. Oke, nggak apa-apa. Kori apa? Mau nanya apa? Iya, Kori. Korea ini ya. Menurut kakak lebih bagus judulnya Nanti Komorebi atau Nanti Komorebi esok pagi? Boleh coba diketik, Kori. Nanti coba Kalala ini ya, Kalala bandingkan. Oke, Yolanda juga ya jadi pintu rahasia. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya judulnya mau diganti, masih bisa kok teman-teman. Jadi kita sekarang masuk ke dalam pembuka dulu ya. Nanti kalau ada mau ganti judul, diinfokan saja di chat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembuka cerita. Ini ada punya pijar, judulnya My Angel. Pembuka ceritanya langsung pakai dialog.
Ibu, gimana sih? Orang aku maunya tas ransel, malah ibu beliin tas tenteng. Ucapku. Maaf ya nak, ibu tidak mampu membelinya. Uang ibu nggak cukup, lain kali saja ya nak, ucap ibuku. Aku pun masuk ke kamarku dan mengunci pintu dengan perasaan kesal. Baru nih dia perkenalkan diri. Oh iya, namaku adalah Ginaina Anissa. Aku tidak punya kakak ataupun adik. Nah, jadi boleh banget membuka cerita kita dengan dialog, teman-teman. Dialog itu akan membuat cerita kita tuh jadi cetar, pembuka kita jadi langsung punya daya tarik, langsung bikin ketagihan pembaca kita. Selain membuka cerita dengan dialog seperti ini, kita juga boleh membuka cerita dengan ini teman-teman, dengan apa namanya? Dengan bunyi-bunyian atau bahasa ininya tuh namanya onomatopi. Jadi bunyi-bunyian itu boleh banget digunakan sebagai pembuka cerita. Apalagi kalau tadi yang kalian lihat pada mau genrenya horor ya, pada mau temanya horor. Horor itu kan yang bikin kita merinding nih ketika nonton film horor adalah musiknya kan. Padahal lagi diem aja gitu loh, nggak ada dialog, tapi karena musiknya mencekam, maka kita jadi ikutan deg-degan. Nah, karena ini adalah tulisan, maka kan nggak mungkin ya kita bisa masukin nih lagu-lagu atau musik-musik ke dalam tulisan kita. Oleh karena itu, supaya lebih greget, supaya horornya tepat dapat, kita main di bunyi-bunyian yang kita masukkan ke dalam tulisan. Contoh, prang, terdengar suara piring pecah dari dapur rumahku. Seketika bulu kuduku merinding. Ketika aku sadar, aku kan sedang sendirian di rumah. Nah, jadi kan dengan membuka dengan perang tersebut, pembaca kita langsung ikutan merinding, langsung intens gitu suasananya. Jadi jangan sampai kalau nanti menulis cerita horor, nggak ada bunyi-bunyiannya. Tok, tok, tok misalnya kan, bunyi pintu kamarku diketuk oleh orang berkali-kali. Aku tidak berani membukanya, karena aku takut sekali. Nah, misalnya dia sendirian juga nih di rumah, tapi ada yang ngetok terus pintunya. Jadi ngeri kan? Nah, cuman tok-toknya itu harus masuk. Sama seperti cerita My Angel ini. Membuka cerita dengan dialog akan membuat cerita kita jadi greget gitu, teman-teman. Jadi langsung hidup. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, nanti yang pertanyaan kalau jawab setelah ini ya teman-teman ya, yang sudah masuk di chat. Nah, ini punya Binar, The Power of Dream. Bagus ya judulnya ya, jadi boleh pakai bahasa Inggris juga. Mentari memancarkan sinarnya, melewati setiap celah, menembus jendela rumah seorang gadis kecil. Gadis kecil itu bernama Lintang. Wah, bagus ya flow-nya ya teman-teman ya. Mentari memancarkan sinarnya, melewati setiap celah, menembus jendela rumah seorang gadis kecil. Baru kita jelasin, gadis kecil itu namanya Lintang. Boleh teman-teman. Jadi kita nih sebenarnya sedang menggambarkan suasana pagi. Karena kan mentari memancarkan sinarnya. Jadi kalau misalnya kita mau sebut nih, hari sudah pagi, atau si Lintang ini lagi baru bangun tidur gitu kan, kita tidak harus selalu dengan Lintang membuka matanya. Tak terasa pagi sudah datang. Nah itu kan pembuka cerita yang mungkin sudah cukup sering juga kita temui. Jadi kita boleh bermain dengan kata nih teman-teman, mementari pagi, memancarkan sinarnya, melewati setiap celah. Jadi kita sebagai pembaca tuh merasa ini dramatis gitu. Jadinya kita kebayang, wih cantik sekali nih pasti nih paginya. Mentarinya masuk ke celah jendela, terus melihat kilau cahayanya, namun Lintang dapat merasakan hangat pelukan mentari. Wah, terus seolah menyulut semangatnya, menyulutkan membakar semangatnya ya untuk memulai sebuah hari. Jadi ini pemilihan katanya cantik sekali nih, Binar. Nah, teman-teman bisa juga nih bermain dengan kata-kata untuk membuka cerita supaya pembaca kita benar-benar langsung merasa klik gitu dari awal. Kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata konflik di sini menarik nih, teman-teman. Kasihan ya, sedari kecil dia buta. Kata-kata yang berbisik itu tiba-tiba terdengar oleh Lintang. Rupanya ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang mencuci di pinggir sungai yang ia lewati. Jadi ternyata Lintang ini adalah seorang gadis yang buta.
seorang tunanetra. Jadi bagaimana biarpun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan sinar matahari, meluk tubuhnya. Jadi kan ini sebuah, kalau sih merasanya ini pilihan katanya ini cantik banget gitu loh, Binar. Jadi bagaimana justru seorang anak kecil ini lintang yang tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan hal-hal yang mungkin kita yang dikasih panca indera secara lengkap sama Allah ini mungkin bahkan menganggap remeh gitu. Jadi kayak setiap pagi ya udah kita bangun tidur aja gitu kan. Padahal mungkin bagi teman-teman kita yang memiliki kekurangan, memiliki disabilitas, ini adalah sebuah hal yang dia syukuri setiap pagi gitu loh. Walaupun dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan gitu. Jadi dia tetap bersyukur. Nah ini kan punya makna yang baik sekali ya teman-teman ya. Jadi boleh nih kita contoh pembukanya Binar ini nih sebagai pembuka cerita kita juga. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke penutup. Namun sebelumnya Kalala mau ke chat dulu nih karena tadi ada beberapa pertanyaan dari siapa ini? Coba sebentar. Yolanda, ganti jadi pintu rahasia. Tadinya sebelumnya apa ya Yolanda ya? Kayaknya Yolanda udah bagus deh judul sebelumnya. Nah benar, Bagas jangan terus-terusan ganti judul ya, nanti ide ceritanya hilang. Benar ya teman-teman. Jadi kita harus pede dulu sama judul kita. Jadi judul, pakai aja dulu yang tadi sudah kalian setor ke Kalala. Nanti kalau ceritanya udah selesai, kan kita baca ulang nih. Nah kalau kira-kira kayaknya kurang pas deh judul aku yang tadi ini dengan konfliknya, baru boleh diubah teman-teman. Sekarang pede aja dulu. Terus ini Kori, menurut kakak lebih bagus menanti komorebi esok pagi. Kori, komorebi itu apa ya, Naya? Jadi mungkin Kori boleh kasih tahu ke Kalala dulu. Sebenarnya sih dua-duanya menanti komorebi itu menarik loh. Tapi Kalala mungkin dikasih tahu ya, komorebi itu apa. Fatir, kebagusan senyum persahabatan atau say no to bullying. Tergantung konfliknya Fatir apa. Apakah Fatir mau membahas soal bullying, atau mau membahas tentang persahabatan yang tetap ada unsur-unsur bullyingnya, terus akhirnya mereka jadi temenan karena si pembulinya itu misalnya sadar nih dia salah. Sebenarnya sih senyum persahabatan itu menarik banget loh Fatir, karena say no to bullying itu lumayan sering Kalala temukan nih. Dan itu kan sudah beberapa sekolah menjadikan itu campaign ya atau kampanye gitu, say no to bullying gitu, karena kan kesadaran soal bullying itu kan sekarang alhamdulillah sudah baik gitu teman-teman. Jadi cukup banyak teman-teman yang membahas tentang bullying ini, dan judul Say No to Bullying tuh lumayan sering Kalala temuin. Jadi senyum bersahabat sebenarnya lebih punya daya tarik Fatir. Tapi tergantung konfliknya Fatir ya. Nanti kan akan bikin konsep, jadi Kalala bisa lihat konfliknya Fatir apa. Kori juga nanti bisa dijelaskan di konflik ya. Dijelaskan komorebi itu apa dan konfliknya seperti apa. Tapi judulnya sih udah pada bagus-bagus kok. Yolanda juga nanti coba dilihat dari konfliknya ya, Yolanda ya. Jadi nanti baru Kalala akan beri perbandingan, kira-kira mana yang lebih menarik. Nah, sekarang kita sudah punya judul yang ciamik, sudah punya pembuka cerita yang cetar, konflik ceritanya juga udah oke, maka jangan sampai penutup cerita kita itu patah. Bagaimana sih maksudnya penutup yang patah itu? Kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada contoh cerita, judulnya Lupa Karena Lapar. Judul cerita ini menarik ya teman-teman, cuma 3 kata, tapi memiliki daya tarik, memiliki kejutan. Lupa karena lapar. Maksudnya apa nih? Dia kok bisa-bisanya lupa dan hubungan sama lapar apa? Terus dibuka dengan bunyi-bunyian. Kring-kring, bel berbunyi menandakan waktu pelajaran telah usai. Kita langsung dapat gambaran nih, bel berbunyi menandakan waktu pelajaran usai. Oh, berarti mereka lagi di sekolah. Terus ada tokohnya, Udin dan Boni. Mereka ke kantin beli gorengan. Ternyata astagfirullah, gorengan udah ludes, tapi aku lupa bayar, teriak Udin mengagetkan Boni. Jadi konfliknya muncul. Bagaimana si Udin dan Boni ini yang mereka jajan gorengan bareng, tapi Udin saking laparnya sampai lupa belum bayar gorengan. Nah, penutupnya akhirnya
Udin pun kembali ke abang gorengan dan bergegas membayar jajanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Selesai. Sesuai tadi Kalala ingatkan dari awal, penutup itu harus menjawab permasalahan cerita kita. Permasalahan dalam cerita ini adalah Udin yang saking lapar jadi lupa, belum bayar gorengan, dan penutupnya dijelaskan bahwa si Udin buru-buru balik ke abang gorengan untuk membayar. Jadi jelas, selesai. Kita sebagai pembaca pun bisa lega gitu. Jadi jangan sampai penutup kita patah ya teman-teman ya. Penutup patah itu juga biasanya karena kita tuh loncat latar waktu nggak kira-kira. Tiba-tiba muncul 10 tahun kemudian. Teman-teman, 10 tahun itu kan panjang. Banyak hal yang bisa terjadi selama 10 tahun. Maka dari itu, kalau misalnya kita mau pindah latar waktu, maksimal setahun deh, masih oke. Lebih dari 1 tahun, hati-hati, kita bisa jadi patah nih penutupnya. Atau misalnya kayak tadi balik ke konflik Fatir yang lagi galau, mau beli somai atau beli bakso. Kalau Kalala berhenti di sini, Fatir pun bingung. Ia galau sekali. Ia pun menatap abang somai dan abang bakso secara bergantian. Selesai. Apakah itu menjawab, teman-teman? Menjawab nggak nih, Fatir? Enggak. Nah, Fatirnya muncul. Tidak. Enggak ya, Fatir. Kan harus dijelaskan ya, Tir ya. Apakah Fatir akhirnya milih somai, atau dia beli bakso, atau dia nego nih ke abangnya, Bang, aku boleh nggak cuman punya uang 10.000, pengen somai sama bakso sedikit-sedikit aja deh. Atau Fatir ngutang dulu. Jadi harus diselesaikan sehingga tidak patah. Kalau tadi kalau selesaikan di situ, itu tandanya patah penutup kita ya teman-teman ya. Maka dari itu nanti teman-teman akan kita arahkan membuat konsep cerita. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini bagian terakhir nih dan bagian terpenting nih teman-teman. Karena setelah ini kita akan pindah ke grup WhatsApp. Teman-teman nanti akan kita arahkan untuk membuat konsep cerita. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini ada konsep cerita. Kenapa Kalala menyuruh teman-teman membuat konsep? Jadi, kadang-kadang nih kita sebagai penulis suka ngalamin kehabisan ide di tengah-tengah. Kalau kita membuat konsep, ini akan membantu teman-teman. Jadi nanti kan sudah punya judul ya teman-teman ya. Tinggal dikembangkan konsepnya, nanti disetor di grup WhatsApp, supaya Kalala dan Kak Fasya bisa melihat, dan teman-teman bisa langsung lanjut membuat cerita. Tokohnya ada 3 di sini, Sabrina, Hanifah, dan Lucky. Tokoh tidak perlu banyak-banyak ya teman-teman, nanti kalian hanya membuat cerita maksimal 1000 kata atau 3 halaman. Kalau tokohnya kebanyakan, kita sebagai penulis pusing sendiri. Latarnya ada di sekolah, latar tempatnya ya. Konfliknya nggak sengaja, Sabrina dan Hanifah kekunci di kamar mandi saat ganti baju. Penyelesaiannya, mereka minta tolong dan ada anak yang bernama Lucky mendengar mereka. Akhirnya Lucky yang bantu ini, mencarikan petugas sekolah. Terus endingnya, penutupnya, Sabrina dan Hanifah mengucapkan makasih. Terus mereka beli es kelapa untuk Lucky. Nah, jadi seperti itu nih. Wah, Fatir taunya Loki ya, saudaranya Thor. Nah, jadi ini Lucky nih. Kalau misalnya nanti Fatir mau cerita soal Loki, boleh. Nah, jadi gitu teman-teman. Konsep ini nanti dibuat ya sama teman-teman, jadi ditentukan tokohnya siapa, latar di mana, konfliknya apa, terus penyelesaiannya gimana, baru penutupnya. Nanti Kalala akan lihat apakah sudah berhubungan dengan judul, terus apakah ini sudah bisa dilanjutkan ke dalam ke dalam cerita. Jadi nanti akan kita nilai di dalam grup. Lanjut lagi teman-teman ya, sudah mau selesai nih. Mudah-mudahan masih semangat ya. Nah, sekarang oke. Sekarang sudah masuk ke tantangan kedua. Habis ini kita pindah ke grup WhatsApp ya teman-teman.
Jadi sekarang Kalala menugaskan teman-teman untuk membuat konsep cerita kalian. Dikembangkan dari judul yang tadi sudah kalian setor di chat Zoom. Lanjutin aja dulu, dibuat kayak tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti teman-teman akan diarahkan sama Kak Fasya, akan dikasih contohnya juga untuk membuat konsep itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa langsung menulis di WhatsApp aja. Nah, tapi nanti menulis ceritanya di Microsoft Word ya teman-teman ya. Jadi ini konsep saja. Tujuannya buat konsep sekali lagi supaya teman-teman nanti ada panduan atau ada pakem supaya kalau misalnya tiba-tiba, aduh aku bingung nih gimana ya, bisa cek lagi konsepnya kalian. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Kak, setahu aku Ya, Fatir. gimana Kak? Gimana, Tir? Apa, Fatir? Setahu aku konsep itu cuplikan ya Kak? Cuplikan? Cuplikan dari cerita. Apa tuh? Konsep? Ya. Kalau cuplikan cerita itu sinopsis, Tir. Oh, Konsep itu jadi kayak ini, apa, draft atau kerangka cerita kita. Nah, jadi nanti dibuat poin per poin ya, Tir. Tadi kan judulnya udah, Fatir masih galau tuh judulnya. Nah, coba deh dikembangkan dulu dalam konsep. Jadi Kalala bisa bantuin. Oke? Siapa lagi yang mau bertanya? Buat konsep itu kayak gimana ya, Kak? Yang kayak tadi, Kori. Coba tadi balik lagi. Yang tadi yang poinnya 1. Nah, ini ya, Kori. Sama teman-teman nanti membuat seperti ini. Jadi tokohnya siapa, latarnya di mana, konfliknya apa, sampai endingnya apa. Jadi judulnya kan tadi udah ada. Iya, Fatir? Di screenshot. Kenapa, Tir? Bentar mau di screenshot, Kak. Oh, mau di screenshot. Boleh. Itu sama dengan latar. Apa? Konsep itu sama dengan latar. Beda, nak. Latar itu masuk ke dalam konsep. Nih, coba dilihat contohnya. Jadi ada nomor 1 tokoh, nomor 2-nya latar, konfliknya apa. Jadi latar itu masuk ke dalam konsep. Konsep kayak sesuatu yang kita bakal jadi, kayak rencananya kita mau bikin ceritanya kayak gimana. Betul, Bagas. Terima kasih, Bagas. Jadi benar, ini kayak rencananya nih. Kita mau bikinnya seperti apa cerita kita. Setelah udah ditulis konsepnya, terus ngapain? Nanti menulis ceritanya langsung. Jadi kita, Kalala dan Kak Fasya cek dulu, konsepnya sudah mantap belum nih. Kalau sudah oke, maka Kori bisa langsung menulis cerita. Nanti tulis Ya, itu di mana Kenapa, WA-nya? Dit? Nanti screenshotnya dikasih ke WA di mana? Iya, kita pindah ke grup WA, Dit, habis ini. Kan sudah pada masuk ya ke grup WA. Iya. Lewat mana, Kak? Lewat WhatsApp aja, Fatir. Jadi lewat grup WhatsApp kita. Bukan Fatir, Bu. Siapa ini yang bertanya? Kori. Saya. Oh, Kori. Iya, maaf, Kori. Jadi nanti langsung di grup WhatsApp ya, Kori. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Grup WhatsApp siapa? Grup WhatsApp yang kita, kelas menulis. Privat ke kakak atau di grupnya? Di grupnya, sayang. Supaya nanti bisa langsung terdata. Adit udah masuk kan, Adit ya, grup WhatsApp Obos, Adit. Obos. Coba dicek deh. Udah masuk belum, Dit? Coba, Dit. Kakak Lala, maaf sebelum masuk ke ya, grup WhatsApp, kita foto dulu ya, Kak ya? Oh iya, Komentasi ya, Kak ya? Ya, ini ada pertanyaan dari Zulkarnain ya. Di grup ya, WhatsApp silakan, ya, Kak. Zulkarnain. Kakak, Iya, Fatir. itu konsepnya ditulis atau diketik? Diketik aja langsung. Wah, udah Alina udah masuk ya, grup ya. Kita foto dulu ya, Kakak ya? Siap, Bu Wiwi. Kita foto dulu teman-teman ya. Nah, sebelum kita pindah ke grup WhatsApp. Share-nya ditutup dulu apa nggak usah, Kakak? Oh ya, ditutup. Sudah ditutup, Oke, Bu. Bu Elis, sudah siap, Bu Elis? Kita hanya 1 slide aja nih ya. Oh, ada 2. Oke. Ayo pasang muka yang cantik dan ganteng, sayang.
Panggil aja aku AA. Oh iya, AA Fatir. Ya, semuanya. 3, 2. Aisyah Naim belum. Oh iya, Aisyah sayang dibuka videonya. A2 mukanya mana mukanya A2? Aisyah Naim. Oh, mungkin lagi di jalan ya Bu Wiwi ya, Aisyah dan Ya, Naim. oh, Aisyah emang sama Naim sedang di kendaraan, Bu. Oh ya udah. Berarti yang ada aja dulu ya, nanti penutupan kita foto lagi ya. Yang ada dulu aja ya. Oke, teman-teman. Dikasih aba-aba boleh, Bu Elis? Oke. Semuanya senyum ya. 1, 2, 3. 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan lanjutkan Kak Lala. Baik, terima kasih Bu Wiwi dan juga Bu Elis. Oke, teman-teman, berarti materi hari ini yang di Zoom sampai di sini dulu ya, teman-teman. Kita akan lanjut ke grup WhatsApp. Jadi nanti bisa langsung setor saja konsepnya. Nggak usah khawatir, nanti teman-teman insya Allah akan dibantu. Jadi kita langsung diskusi saja di grup ya teman-teman ya. Lalu setelah nanti konsepnya sudah selesai, teman-teman bisa langsung lanjut membuat ceritanya di dalam Microsoft Word. Habis itu dikirim ke Google Classroom. Nanti akan diberikan panduannya ya sama Kak Fasya di grup OBOS. Teman-teman, kalau ada yang belum masuk ke dalam grup, nanti boleh info ke Bu Wiwi ya Bu. Ya, nanti boleh, langsung di-invite sama Kak Lala dan Kak Fasya ke dalam grup. Jadi nggak usah khawatir ya. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Saya nggak punya handphone. Saya pakai handphonenya kakak. Oh, nggak apa-apa. Tadi Nggak kalau apa-apa, namanya Elvina jangan kaget ya. Ya, oke. Jadi Fatir ID-nya namanya Elvina ya, padahal itu Fatir. Oke, Tir, siap. Ya. Nah, jadi nanti kita akan pindah ke grup WhatsApp. Kita belum selesai teman-teman ya. Jadi kita hanya pindah platform atau pindah media dari Zoom ke grup WhatsApp. Jadi yang dari slide tadi, insya Allah nanti akan di-share juga sama Kak Fasya di grup. Teman-teman bisa mempelajari ulang. Dan kalau masih ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya di grup langsung atau japri ke Kak Lala juga boleh. Oke? Jadi, ya Aisyah. Yang masuk itu pakai link invite atau apa Ibu? Langsung dimasukin atau link invite? Aisyah sudah masuk belum? Grupnya namanya OBOS. Belum. Coba dicek deh. Belum Ibu. Aisyah, Syakira, boleh kirim nomor terbaru Syakira ke Bu Wiwi sayang? Boleh kirim nomor terbaru Syakira ke Bu Wiwi ya? Iya Ibu. Kansa nomornya ganti juga nggak Kansa? Nomor kamu? Ganti karena handphone aku rusak. Oke, kirim nomor Kansa terbaru ke WA Bu Wiwi ya. Pina. Oke. Mbak Pina, obrol. Kak Elvira, berarti ini Zoom-nya kita end atau gimana nih? Kalau yang langsung pindah ke kita grup sudah WhatsApp, end aja berarti ya. selesai Zoom-nya, jadi boleh di end dan kita pindah ke grup WhatsApp. Grupnya namanya apa Kak? Kenapa Fatir? OBOS, OBOS. Fatir udah masuk sayang, OBOS Udah ya. masuk Kak Fatir. Oke, berarti dengan berakhirnya materi Kalala dan pindah ke grup WhatsApp, berarti yang Zoom meetingnya kita sudah selesai ya Kalala ya? Betul, Bu Wiwi. Iya. Oh iya, berarti coba ditutup aja ya sama saya ya di grup meeting ini ya kayak Kalala ya. Iya, terima kasih kepada Kalala yang telah memberikan materi ini ya, step-step membuat cerita yang menarik ya, dari pembuatan judul, kemudian membangun konflik seperti apa, membangun awal dan akhir cerita seperti apa. Mudah-mudahan nanti ini dilanjutkan sesi di grup WhatsApp. Mudah-mudahan anak-anak SDI Alaska nih bisa membuat cerita yang luar biasa ya. Ya, yang yang bagus, kemudian yang bisa memberikan nilai-nilai positif ya Kalala ya. Selain hanya bercerita, tapi ada amanat atau pesan yang bisa diambil oleh pembacanya nanti. Seperti itu. Kalala, sepertinya ada satu pertanyaan nih Kalala nih ya. Silakan Bu. Boleh ya Kak ya sebelum masuk ke sana. Boleh Bu, silakan. Jadi
setahu saya sih ya, sekarang itu banyak sekali penerbit-penerbit yang coba memfasilitasi penulis-penulis pemula nih Kak. Baik itu yang anak-anak, kemudian yang dewasa, misalnya guru juga nih. Jadi nanti membuat antologi cerita, ada juga antologi puisi tuh Kak. Nah, kalau dari penerbit yang Kak Lala Naung ini membuat itu juga nggak sih Kak? Ada memfasilitasi itu juga nggak hanya buat anak-anak nih Kak, tapi buat kami nih Kak, Bu Elis juga penulis tahu Kak, sebenarnya Kak, Pak Supriyono. Kemudian insya Allah di dari guru-guru Alaska juga sebenarnya ada yang punya potensi-potensi, walaupun kecil kan bisa digali lagi ya Kak ya. Betul, Seperti betul Bu itu. Wiwi. Gimana nih Kak? Bisa Bu Wiwi, kebetulan memang kita One Day Curate ini levelnya tidak hanya untuk anak-anak. Jadi untuk guru-guru pun ada. Kemarin juga kita baru isi workshop menulis untuk guru-guru Al-Azhar Pamulang. Nah, jadi nanti juga misalnya memang guru-guru di Alaska insya Allah mau untuk dibuatkan workshop menulis juga, dan nanti juga akan dibukukan. Jadi nggak cuma anak-anak nih, Bapak dan Ibu gurunya juga akan punya karya juga nih, supaya bersinergi gitu ya Bu Wiwi ya. Iya Pak Supri, gimana Pak? Betul ya Pak ya? Tidak hanya murid-muridnya ya Pak ya? Iya. Biar kita nggak nulis RPP doang ya Bu Wiwi. Tidak hanya bikin ulangan aja gitu ya. Iya Kakak, nanti mungkin bisa ditindaklanjuti Kakak kalau misalnya ini mudah-mudahan dari kita ada 60 guru ya Pak ya, siapa tahu yang berminat banyak juga ya Pak Supri ya. Luar biasa ya. Iya. Untuk yang nggak ikut untuk One Day to Write, saya pikir sangat rugi ya. Saya pikir ini yang ada di sini, teman-teman bisa mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bisa menulis dari mulai memberikan judul, dari konflik sampai penutup. Jadi yang terakhir saya sampaikan bahwa kecerdasan yang kalian miliki semuanya, tadi ada si Bagas ya, luar biasa saya perhatikan ini ya. Kecerdasan ditunjang dengan kerajinan, disiplin, karakter yang baik, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, terus ditunjang dengan rajin ibadah, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Saya yakin kalian menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang ya. Amin ya Rabbal Jadi Alamin. jangan lupa yang punya adik harus disekolahkan di Al-Azhar supaya pinter kayak kalian semuanya ya. Ya, Oke, terima kasih banyak Kak Lala, Ibu Wiwi dan Ibu Elis. Terima kasih Pak Supri. Hari ini siap. Sampai ketemu. Bu Wiwi, nomor Ibu masih sama kan Ibu? Masih. Ya, berarti untuk Zoom meeting ini kita tutup aja ya Kak Lala ya. Dilanjutkan ke grup WhatsApp ya Kak Lala ya. Kita ngechat atau gimana, Bu? Kenapa sayang? Ngechat atau video call? Ngechat. Chat. Ngechat Bu Elis. Iya, siap teman-teman semua. Terima kasih ya. Mungkin kalau yang di grup WhatsApp, Bu Wiwi hanya mantau aja. Kebetulan Bu juga ada di grup sana. Untuk kegiatan hari ini yang luar biasa, kita tepuk tangan dulu dong semuanya. Yeay. Insya Allah ya akan banyak manfaatnya. Bu itu salut ya sama Kak Lala nih. Kak Lala itu kan profesinya dosen juga ya Kak Lala ya. Tapi beliau juga sebagai seorang penulis gitu ya. Apapun profesi kalian, mungkin nanti Bagas menjadi insinyur, tapi insinyur yang pandai menulis. Itu luar biasa ya Bagas ya. Dan tidak hanya Bagas, tapi untuk semuanya peserta One Day to Write hari ini insya Allah akan menjadi penulis yang hebat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup teman-teman Zoom meeting kita siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kak Lala ya. Kami mohon maaf sebagai ini mewakili sekolah. Terima kasih atas semuanya. Nanti saya lanjutkan WA-an dengan Kak Fasya ya Kak Lala ya. Siap Bu Wiwi. Ya. Terima kasih banyak. Foto lagi atau sudah Bu Elis? Untuk foto sudah? Foto lagi atau sudah? Sudah ya. Oke, sampai ketemu lagi. Iya sayang. Saya sudah ngechat Ibu.
Oke, nanti Bu Wiwi invite ya. Nomor baru Iya, kalian Ibu. Bu Wiwi invite ya. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Iya. Bu Wiwi, terima kasih Pak Supri, Bu Elis. Terima Sampai kasih ketemu di grup ya Terima teman-teman. kasih Pak Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.